Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke, di Menjelang sana sore. mungkin ada yang sudah sore atau malam ya. Luar Iya, Pak. biasa. Ini Pak Maghrib, Pak. Didin dari mana Pak? Saya asli Kalpa Gunung, Kuningan, Pak. Wah, Tapi Kalpa sekarang Gunung. lagi di Maluku Utara. Lagi di Maluku Utara nih. Di sana udah jam berapa Pak? Malut itu Jam berarti 6. jam 6 ya? Jam 6. Wait Oke, ya, Pak. berarti Malut itu awit ya Pak? Wait, ya. Ya, oke, baik ya. Makanya tadi saya bilang gitu kan, ini di sana mungkin sudah malam. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimudahkan, dilancarkan aktivitas perkuliahan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi kita berkaitan dengan unit kompetensi menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Itu yang sudah kita sama-sama pelajari di minggu yang lalu dan nampaknya sekarang kita masih akan menyelesaikan. Nah, namun walaupun menyelesaikan kita tidak sampai ke mencetak dokumen ya. Nanti untuk mencetak dokumen ada di pertemuan yang lain setelah kita sama-sama mengikuti ya UTS gitu kan itu. Berarti nanti tak kalau tidak di pertemuan 13 mungkin di pertemuan ke-14 ya kita akan sama-sama nanti belajar tentang bagaimana menggunakan verifiral. Nah, itu ya salah satunya adalah kita mencetak dokumen itu. Baiklah, minggu kemarin kita sudah mencoba untuk mengatur dokumen ya, gitu kan. Jadi tugasnya sudah atau belum? Ah, saya yakin sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, Tapi ada belum di-upload ya, kesulitan Pak. kira-kira? Hmm. Belum bisa di-upload di ruangmu, soalnya belum di-up Ya, betul. di Memang sengaja kerjaannya. gitu kan. Nanti ya, nanti mungkin kita tugasnya tidak perlu diupload ke ruangmu. Nanti akan saya buka itunya gitu kan. Tapi akan apa namanya diuploadnya ke Google Drive saja supaya mungkin saya mudah untuk mengkoreksinya. Mungkin seperti itu. Nah, Baik. kemudian nih yang berkaitan dengan perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini, tapi saya akan membahas dulu yang kemarin. Kemarin salah satunya kita sudah belajar tentang style. Style. Nah, style itu salah satunya kita bisa gunakan untuk membuat daftar isi ya. Daftar isi pada apa? Pada karya ilmiah, pada karya tulis gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman nanti akan membuat apa namanya? Akan membuat eh namanya itu tugas akhir. Ya, namanya tugas akhir gitu kan itu. Nah, mungkin istilahnya di setiap perguruan tinggi bisa berbeda-beda begitu kan. Ada yang skripsi, tugas akhirnya, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin kita ngikut ya ke apa namanya aturan yang ada di kampus kita begitu kan. Nah, intinya karya ilmiah ini diantaranya ada daftar isi, kemudian ada daftar tabel kan. Nah, kemudian ada juga daftar gambar gitu kan ya. Jadi memang ada daftarnya begitu kan. Nah, ini kita harus bisa membuat seperti itu. Oke. Baik. Nah, kira-kira di sini kalau nanti misalkan ada soalnya Anda harus membuat daftar isi bisa ya? Oke. Gimana nih kira-kira? Bisa-bisa? Tutor dulu, Pak. Oke. Nah, masa nggak bisa nih? Nah, kalau kesulitan, saya akan mencoba untuk bagaimana mengguiden Anda begitu kan? Nah, ini membuat daftar isi di mana tuh? Di
eh, ya aplikasi di komputer apa namanya perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Nah, kebetulan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasarnya mungkin di saya menggunakan Word ya, itu kan, itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara belajarnya sebetulnya mudah. Nah, saya lebih senang ketika belajar itu mungkin sekarang kalau dulu senangnya membaca, tapi kalau sekarang itu lebih senang saya menonton video. Nah, jadi ketika teman-teman di sini kan tentunya semuanya adalah calon guru ya. Jadi ya karena kuliahnya eh, di ya dulu STKIP ya sekarang sudah bergabung dengan apa namanya eh, ya menjadi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah dan sekarang itu berarti kita prodinya adalah PTIK Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau tidak salah ya, mungkin Anda bisa lebih tahu nih daripada saya. Nah kemudian nah, dari sana gitu kan ya. Nah, tentunya salah satu kemampuan kita atau keterampilan kita ini adalah bagaimana nanti kita harus membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran kita kepada siswa atau kepada audiens. Nah, itu kan ya. Nah, jadi dalam menyampaikan itu tentunya kan kita butuh media. Jadi kan materinya katakan pesannya yang disampaikan. Kemudian siswanya adalah audiensnya. Jadi kita butuh media. Medianya apa? Salah satunya yang paling mudah itu adalah video. Mungkin dengan video Anda tidak perlu ngomong lama-lama. Anda tidak perlu ini langsung aja setel videonya, suruh mereka nonton, kemudian udah gitu suruh mereka kasih komentar. Itu selesai. Kalau ada yang memang misalkan kurang jelas, bisa disetel ulang videonya. Nah, kemudian gitu kalau memang misalkan belum jelas juga, baru Anda jelaskan. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu caranya ya. Itu cara belajarnya begitu kan. Nah, jadi saya mencoba gitu kan untuk kepada Anda ini ya, lebih enak itu saya memberikan tips dan trik bagaimana cara belajarnya begitu kan ini. Nah, misalkan ini kan oh banyak sekali ya. Nah, ini seperti ini gitu kan. Kita misalkan cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Word. Nah, ini kan banyak sekali nih. Cara di sini ada cara cepat gitu kan. Di sini ada cara juga gitu kan ya. Mana ya silakan Anda ini. Nah, kita ambil misalkan salah satu yang ada di sini. Coba. Di sini sudah berapa? 151.000. Yang ini sudah oh ini lebih banyak lagi gitu kan 1,8 juta. Oke. Nah, kita misalkan nah kita yang ini deh. Nah, saya belum pernah tonton ya sama-sama. Oke, saya juga belum pernah. Kita akan coba lihat. Nah, ini caranya seperti ini. Oke. Nah, mungkin saya membagikan ini belum ada apa namanya ya suaranya gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti suaranya bisa ya terdengar begitu. Kita coba ya sekali lagi. Jarak dan juga spasi yang kita atur. Nah, mana hilang. Di video kali ini berisi tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan rapi sesuai dengan format penulisan skripsi, baik itu dari segi font, jarak, dan juga spasi yang kita atur. Di video kali ini berisi tentang Nah, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan rapi sesuai dengan format penulisan skripsi, baik itu dari segi font, jarak, dan juga spasi yang kita atur. Di video kali ini ini dia berisi cuman tentang video bagaimana video cara pendek ya. membuat daftar Mungkin isi nanti secara ada otomatis klik dengan ya rapi untuk full sesuai dengan videonya ada di format sini nih. penulisan Klik skripsi, full baik itu videonya. dari segi font, Nah, jarak. Anda tinggal klik saja. Baru, Pulse Bright Miracle Serum dengan Niasourcinol. Samarkan 98% noda hitam. Frisian Flex susu kental manis gold dulu. Ada iklannya. Nikmat, buat berenergi.
Di video kali ini berisi tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan rapi sesuai dengan format penulisan skripsi, baik itu dari segi font, jarak, dan juga spasi yang kita atur. Jika ditekan Ctrl lalu klik di bagian salah satu daftar isi ini, maka kita langsung diarahkan ke bagian yang kita tuju tersebut. Dan juga jika kita menambah bagian di bab 1, bab 2, atau bab 3 sehingga halamannya menjadi berubah, kita tidak perlu mengubah halaman di daftar isi secara manual. Cukup kita update saja daftar isinya, maka halamannya sudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Caranya gampang sekali, simak videonya sampai habis. Pertama, siapkan dulu dokumennya, kemudian munculkan navigation di sebelah kiri dengan menekan Ctrl F pada keyboard. Setelah itu, pergi ke heading. Kita lihat di sini belum ada navigation headingnya yang kita buat. Untuk heading pertama, letakkan dulu kursor di judul halaman pengesahan, lalu kemudian klik kanan pada heading 1, kemudian pilih update heading to match. Maka pada navigation muncul heading pertamanya, yaitu halaman pengesahan. Kemudian dilanjutkan di kata pengantar, lakukan hal yang sama. Letakkan kursor di kata pengantar lalu klik heading 1. Terus dilanjutkan ke judul-judul besar lainnya, daftar isi, pilih heading 1. Terus kemudian daftar gambar juga pilih heading 1. Daftar tabel heading 1. Terus masuk ke bab pendahuluan. Untuk judul bab ada hal yang perlu diperhatikan karena terdiri dari 2 baris. Jika pemberian spasi antara bab 1 dan pendahuluan itu dengan menekan enter, maka kalau kita pilih heading 1, dia tidak menjadi satu kesatuan di navigation. Maka dari itu ada hal yang perlu dilakukan agar dia bab 1 menjadi satu kesatuan dengan tulisan pendahuluan. Caranya, hapus dulu spasi enternya, kemudian tekan shift kemudian enter pada antara bab 1 dan tulisan pendahuluan. Maka bab 1 dan pendahuluan sudah menjadi satu kesatuan. Jika tekan heading 1, maka dia di navigation sudah menjadi satu kesatuan judul. Lakukan hal yang sama pada bab-bab yang selanjutnya, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Hapus dulu spasi bab dan juga judulnya, kemudian tekan shift dan enter. Lakukan hal ini sampai bab 5 atau bab 4 di tugas akhir dan skripsi kalian. Jika sudah selesai memberi heading sampai daftar pustaka dan terdapat jarak seperti ini, cara menghapusnya letakkan kursor pada spasi tersebut lalu tekan backspace. Kemudian cara memberi jarak antara halamannya, letakkan kursor di paling kiri daftar isi, pilih page layout, pilih bricks, lalu next page. Maka dengan melakukan hal itu tidak terdapat spasi lagi di navigation. Setelah selesai, Nah, ini saya ya memberikan contoh bagaimana misalkan ya suatu saat ya ketika Anda ya memberikan eh, ya pengajaran misalkan terhadap siswa, kita bisa menggunakan medianya adalah video. Nah, bisa videonya yang kita buat sendiri atau kita juga bisa menggunakan resource dari luar. Itu tidak masalah. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ketika ditanya sama siswanya, Anda harus bisa menjelaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi enak juga gitu kan. Enaknya apa gitu? Enaknya misalkan kita juga tidak perlu capek untuk ngomong gitu kan. Kan sudah diwakili. Nah, nanti kita tinggal menjelaskan apa yang dirasa belum jelas oleh siswa kita. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, menurut saya itu adalah mudah ya. Bagaimana nanti Anda dari style ini yang kemarin, Anda bisa membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, minimal itu. Oke. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kalau kemarin ya sudah kita mengatur dokumen,
Ya, selanjutnya adalah kita bagaimana membuat tabel dan menambahkan gambar. Nah, tentunya dalam membuat tabel dan menambahkan gambar ini, di sini kita akan lihat. Nah, membuat tabel ya. Yang pertama di sini, sisipkan tabel standar ke dalam dokumen. Yang kedua, ubah sel memenuhi persyaratan informasi. Yang ketiga, memodifikasi baris dan kolom. Kemudian yang keempat, menggunakan menu pemformatan yang sesuai dengan persyaratan kebutuhan pengguna. Saya ambil salah satu ya. Misalkan begini, kita membuat ya dokumen baru. Nah, kalau tabel kan mudah ya. Tabel kita tinggal di menu insert di sini kan. Nanti kita cari di menu insert ini kita buat tabel. Nah, kita mau bikin mau yang mana nih? Mau yang sini. Atau kalau ini langsung aja, ini langsung kelihatan berapa baris, berapa kolom gitu kan. Misalkan 6 kali 8. 6 ini nampak Pak, 6 kolom. Maaf, ya 6 kolom kali 8 baris gitu. Nah, misalkan begitu. Nah, atau bisa menggunakan yang ini, yang bawah, insert tabel. Nah, kalau insert tabel sama nih, kolomnya kita tentukan, barisnya kita tentukan. Kemudian bisa juga, masih ya dari sini, kita menggunakan draw table, digambar. Nah, digambar. Kemudian yang selanjutnya digunakan ya Excel spreadsheet, artinya di-insert ya. Jadi ini kita insert dari Microsoft Excel. Nah, jadi itu cara membuat apa? Cara membuat tabel ya atau menyisipkan tabel ke dalam dokumen. Nah, ini mudah sekali. Nah, kalau saya yang paling mudah udah aja ini gitu kan. Nah, kita mau bikin berapa gitu kan ya. Misalkan isinya apa nih? Kalau memang misalkan ini tabel apa nih? Tabel apa? Mata kuliah ya. Bisa aja misalkan ini isinya apa? Misalkan sekarang adalah hari ya. Hari kan. Bisa hari tanggal. Atau Anda tanggal ya, hari aja lah kita hari. Nah, kemudian misalkan waktunya pukul berapa. Nah, kemudian nama mata kuliahnya apa? Nama mata kuliah. Kemudian, ya misalkan nama dosennya siapa. Kemudian misalkan Anda ada di ruang mana gitu kan ya, ruang. Nah, ya ruangan ya, itu. Nah, jadi ini kan bisa. Di sini kasih apa gitu kan, kasih keterangan. Bisa aja gitu kan. Nah, atau yang ininya kasih apa gitu. Wah, ini ternyata kelebihan gitu kan. Udah, kita tinggal hapus. Ini ada delete. Ya, delete. Ya. Klik kanan, delete kolom. Nah, berarti seperti itu. Ini contoh ya. Nah, ini mudah sekali. Berarti kita bikin ini sudah nih. Kita kan hanya menyisipkan tadi caranya. Kemudian di sini sel untuk mengubah sel untuk memenuhi persyaratan informasi. Nah, misalkan ternyata kita butuh sel yang katakannya ya sel itu apa? Jadi ini. Jadi antara baris dan kolom itu namanya sel. Jadi baris itu kemana? Baris itu ke pinggir. Nah, jadi ke sini itu namanya adalah baris. Ya, kalau dalam database itu namanya adalah record, gitu kan ya. Nah, ke sini adalah kolom. Kalau dalam database itu namanya apa? Field. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi ada record, ada field gitu kan. Jadi di antara pertemuan baris dan kolom ini maka ini disebutnya adalah cell begitu kan itu. Nah, kalau di Excel kan enak ya. Kalau di Excel itu nah di sini kan ada hurufnya di atasnya kan. Ada ABCD kan misalkan. Ini baris ini sel keberapa? Sel misalkan A1. Artinya baris pertama kolom pertama itu dinamakan A1 begitu kan. Itu misalkan. Oke ya. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ini nama mata kuliahnya perlu diperpanjang nih. Kita klik sini kan, tinggal digedein. Ini juga sama dosennya perlu diperpanjang gitu kan. Atau perlu diperlebar gitu. Nah, ini sudah gitu kan. Itu berarti kita sudah memenuhi yang mana? Yang kedua ini. Nah, ini kan. Mana ini kedua sudah. Ketiga gitu kan ya. Memodifikasi kolom dan baris. Ya bisa saja memodifikasi itu seperti apa. Nah ini kan misalkan sudah ada isinya gitu kan. Nanti bisa dimodifikasi itu bisa aja di sini Anda klik kanan. Kemudian di sini ada table properties. Nah di sini kita dimodifikasi apa namanya ya lebarnya berapa begitu kan ya. Kemudian tingginya juga berapa. Nah, ini tingginya saya pengen misalkan yang ini 1 cm gitu kan ya. Bisa tidak ya gitu kan. Nah, itu kan. Nah, kita di ini. Set.
Nah, ini akhirnya tingginya jadi itu. Wah, ini supaya sama semuanya pengen gitu kan 1 sentimeter ya begitu caranya. Nah, gitu kan. Jadi di sini nanti ya spesifikasinya di sini tinggal kasih angka 1. Nah, udah. Nah, misalkan bukan hanya tingginya gitu kan ya. Nanti ini juga sama. Selnya pengennya di tengah-tengah, jangan di atas. Ketika nulis nanti tulisannya adanya di tengah-tengah. Nah, ini. Maka ketika kita nulis tuh kan, nah, tuh kan di tengah itu. Nah, jadi posisinya ini. Dia ada center. Atas bawah maksudnya tengah-tengah atas bawah. Nah, selanjutnya kita lihat. Lanjut ya. Nah, kemudian ya, digunakan menu pemformatan sesuai dengan persyaratan kebutuhan pengguna tadi ya. Ini kita lebih enak dari pemformatan tuh berarti tadi bisa langsung dari sininya langsung. Nah, dari sini ini juga langsung kan? Atau mungkin Anda dari sini, dari inset. Ada nggak gitu kan ya? Ada yang berkaitan dengan tabel tidak gitu kan? Oh, ternyata memang di sini ada nih. Nah, ini kan, ini berkaitan, oh ternyata dengan apa namanya, saya pengen dikasih bolded dan setting gitu kan, bisa aja gitu kan ya. Anda mau diapain nih tabelnya, bisa diblok semua kan. Nah, sini. Nah, ini tabel properties. Oke, ini kita dari sini ya. Nah, dari menu ini kita, nah dari sini, boulder and setting kan bisa kan. Kita bisa di ini kasih boulder itu apa? Ini ya. Apa namanya? Nah, ini namanya boulder. Jadi boulder itu bingkainya begitu kan. Itu kita mau kasih gitu kan. Nah, bisa nih. Oh, ternyata dengan ini saya pengennya yang gede gitu kan ukurannya ya boleh aja Anda tentukan yang 1. Atau misalkan nggak kelihatan nih 1,5 misalkan nah kan sudah ada nih. Nanti kita tinggal di ini aja klik ini kan berarti semuanya oke gitu kan. Nah, ini kan jadi gede semua ya. Nanti ini Anda tinggal sesuaikan. Oke ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi banyak sekali ya fasilitas-fasilitasnya. Nanti silakan Anda manfaatkan, Anda gunakan masing-masing. Oke, menambahkan gambar mudah ya, menambahkan gambar. Ya, kalau hanya menambahkan gambar gitu kan. Jadi gambarnya bisa ditambahkan dari mana? Misalkan di sini nih. Oh, keterangan ini nanti ada gambarnya gitu kan ya. Nah, caranya misalkan klik di sini, kemudian insert kan. Nah, di sini ada picture. Nah, bisa diambil dari device, dari mobile, dari stock image, dari online picture. Saya pengennya dari sini. Nah, misalkan gitu kan. Saya pengennya dari device saja gitu kan ya. Nah, misalkan saya pengen gambar apa di sini ya, gambar mana nih? Nah, ini. Oke, banyak ya. Kayak yang ini, misalkan. Nah, ada orang nih. Saya pengen gambar ini misalkan. Wah, ini gambarnya perlu diperkecil kan? Nah, nah ini ya, bisa gitu kan? Wah, misalkan ininya perlu dirubah ininya kan, tinggal Anda ya ukurannya. Nah, sebentar ya, salah. Jadi Anda tinggal di crop, ditarik saja gitu kan. Nah, mana yang Anda ini kan, misalkan segini, Anda pengennya inilah gitu kan gambarnya. Nah, kemudian sudah crop, wah ini tinggal Anda dikecilin lagi misalkan begitu kan. Nah, dan seterusnya. Oke ya, Anda bisa ya. Kemudian tadi ya, posisi dan ukuran gambar diubah. Tadi sudah berarti. Oke. Nah, berarti tinggal gitu aja nih. Mudah ya. Nah, ini insya Allah mudah gitu kan. Insya Allah mudah. Oke. Nah, silakan nih. Sebelum kita ini apa namanya ke penugasan ada yang ditanyakan untuk ya perkuliahan kita di aplikasi komputer Office. Nah, tadi saya sudah ini ya, saya mungkin hanya pengantar. Nanti teman-teman bisa dilakukan sendiri begitu kan. Bagaimana nanti untuk memodifikasi eh, ya sesuai dengan apa namanya yang diminta ini. Standarnya sudah punya semuanya kemarin? Sudah dapat materi ini kemarin atau belum? Belum, Pak, saya, Pak. Belum ya? Oke, Belum, kalau Pak. gitu nanti saya coba share ke grup kalau belum. Oke. Oke, baik. Mungkin hari ini
tugas Anda gitu kan. Saya tidak memberikan tugas khusus kepada Anda. Tugasnya cukup yang kemarin. Nah, tapi yang harus dipelajari adalah bagaimana Anda membuat daftar ya. Tadi daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar. Anda harus bisa itu begitu kan ya. Nah, ini itu mudah-mudahan itu nanti keluar di UTS gitu kan. Nanti kalau Anda tidak bisa, nanti nggak bisa mengerjakan begitu kan. Oke, baik ya. Tugas Anda adalah silahkan di apa namanya di grup analis kehadiran hari ini. Oke, silakan dibuka kameranya, nanti analis sendiri kehadirannya begitu kan. Silakan. Open kamera. Nah, ini Fajar lagi di mana nih? Lagi on the way kayaknya. Iya Pak, lagi jalan Pak, mohon maaf Pak. Oh, nggak apa-apa, nanti aja lebarannya, mohon maafnya. Oke ya, saya hitung sampai 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, nanti silakan Anda list aja di grup. Ini nama grupnya apa? Komputer Office ya. Sebentar. Oke. Yes ya. Nanti di list aja yang hadir hari ini gitu kan. Oke. Nah, ditulis aja. Ya mungkin ada yang belum ini, yang belum apa namanya ke absen, Anda ngabsen sendiri gitu kan. Atau yang memang berhalangan nanti bisa ya hubungi saya barangkali itu. Oke baik. Ah, sebagai pengantar perkuliahan pada hari ini saya cukupkan dulu. Nah kemudian, selanjutnya mungkin nanti akan dilanjutkan dengan komputer grafis. Nah, tetapi ya di aplikasi komputer grafis nanti saya tutup dulu ya. Kemudian setelah itu saya akan bagikan linknya kembali ke grup. Oke. Kalau gitu kita sama-sama tutup dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Setelah kalau begitu teman-teman semua kita tutup juga dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan apa namanya kelancaran dalam ya, kegiatan perkuliahan kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saya mengharapkan bahwa mahasiswa PTIK ini adalah orang-orang hebat yang tidak pernah menyerah dan saya mendoakan mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.